Nama saya Tania Beslahi dan semester 3 kelas A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nurleni SHMH dengan asisten dosen Dr. M. Rendi Aritayandi SHMH. Bab 3 yaitu perbarengan atau gabungan tindak pidana atau samenhub atau konkursus. A. Pengertian dari perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus atau samenhub, yaitu dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana, yaitu diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai dengan 71. Yang pertama yaitu perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgeset handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Dan yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgeset handling adalah bukan bentuk konkursus murni. C. Sistem pemidanaan. A. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP, digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut atau forgeset handling. Menurut pasal 64 ayat 1 KUHP berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Sekian review dari saya, terima kasih.